Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat lahir, sehat batin. Sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hari Rabu malam sudah diizinkan keluar dari RSPAD. Semoga Allah membalas kebaikan dengan sempurna para petugas kesehatan, direkturnya, wakil direktur, para dokter, juga Kasat ya, Pak Andika, dan semua tim perawat, kebersihan, security yang luar biasa. Allah menyaksikan semua yang dilakukannya, dan dalam situasi yang membahayakan diri mereka masing-masing karena memang tempatnya tempat isolasi, tetapi tetap berjuang. Semoga jadi amal soleh yang luar biasa, jadi jalan kesembuhan bagi yang lain, termasuk tim terapisnya. Rekan-rekan sekalian, kali ini tidak membahas banyak tentang sakit, tapi tentang menggunakan waktu ini. Jadi mencoba menggunakan waktu yang Allah takdirkan lebih luang ini untuk membuka pengalaman orang-orang yang mencari Islam. Orang-orang yang mendapat hidayah dari yang lahirnya tidak pernah mengenal Islam sama sekali, kemudian tahu Islam hanya informasi yang jelek dari media tentang kekerasan, kemiskinan, kebodohan, sehingga rata-rata dalam pikirannya itu Islam itu buruk, negatif. Mendengar orang Islam takut, tapi rata-rata ketika bertemu dengan orang Islam, mereka menjadi sangat terpesona dengan betapa indahnya Islam, betapa sempurnanya agama Islam yang mereka sebelumnya tidak bisa mendapat jawaban dari agamanya selama ini memuaskan. Sesudah mengenal Islam luar biasa itu. Mereka merasa amazing, menakjubkan Islam itu. Mereka sangat-sangat bahagia, sangat merasa beruntung menemukan Islam, sangat excited. Dan ini rasanya kita jarang memiliki hal seperti ini, karena kita sudah Islam dari lahir, sedang mereka menemukan sesuatu seperti permata yang sangat berlian, yang sangat berharga, sangat mahal, sangat tidak ternilai. Jadi mereka bersyukurnya luar biasa, luar biasa. Seperti kita menemukan sesuatu yang luar biasa berharganya. Sering menangis melihat tayangan mereka, karena kadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah diberikan nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ada di lingkungan yang dekat dengan agama, nikmat mudah ibadah, mencari ilmu. Itu tidak kita syukuri, bahkan betapa banyak energi kita
untuk hal yang negatif, iri, dengki, ria, sombong, cari perhatian orang, kita sebel ke tetangga, sebel ke saudara sendiri, sebel ke orang tua, sebel ke keluarga. Alih-alih Islam yang indah itu memancar dari diri kita, malah kita padamkan dengan ketidaksyukuran diri kita. Melihat tayangan-tayangan bagaimana orang Korea, orang Kanada, orang Afrika yang baru menemukan Islam itu, betul-betul mereka, wow, sangat bangga menjadi seorang Islam, sangat belajar. Dan yang luar biasanya itu, ada satu pertanyaan lain ini kepada semua jamaah. Mereka rata-rata membaca Al-Quran tamat itu, khatam, terjemahnya tentu karena belum belajar bahasa Arabnya ya, itu memerlukan setahun, 2 tahun, tiap hari mereka membaca Al-Quran, dan mereka mengatakan, sudahlah, kalau sudah ingin tahu Islam, buka Al-Quran, baca. Padahal mereka tidak bisa baca Arabnya ya, baca terjemahnya, dibaca. Pertanyaannya, kita nih orang Islam nih, kita sering bangga sudah khatam Quran, alhamdulillah itu bagus. Tapi apakah kita sudah khatam membaca terjemahnya atau tidak? Ayo, jujur, apakah kita pernah khatam membaca terjemah Quran dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tertib gitu, sampai mereka rata-rata mendapat hidayahnya, dan mereka terkagum-kagum dengan Al-Quran, terkagum-kagum dengan terjemahnya ya, sebelum Islam. Ini amazing, ini buku yang bukan sembarang buku. Ini menjawab semua pertanyaan. Ini ada tentang akhlak, tentang peradaban, tentang ketuhanan, tentang kemasyarakatan. Wow, mereka itu begitu terpesona kepada Al-Quran. Membaca terjemahnya, tidak ada guru, tidak ada sekolahnya. Ini kita umat Islam. Pertama, kita jarang mensyukuri betapa mahalnya kita dapat hidayah. Kita malah buang-buang energi dengan saling bergibah, berpikir buruk, berprasangka jelek, iri, dengki dengan tetangga, saudara. Aduh, ini mereka nyaris tidak terfikirkan seperti itu. Wow, ini Islam itu begitu indah. Islam itu begitu menyenangkan. Tidak ada waktu untuk berpikir negatif, berprasangka buruk, saking senangnya dengan Islam. Mereka juga senang sekali mengetahui Allah itu Ahad, Allah Maha Esa. Mereka excited sekali bahwa mengenal Allah yang selama ini mereka tidak mengenal karena ateis atau karena Tuhan-Tuhan yang lain. Dan mereka suka sekali, dan mereka takjub sekali dengan Nabi Muhammad yang akhlaknya begitu mulia, begitu indah. Energinya tersedot kepada Allah, kepada rasa syukur, kepada Rasulullah, mau belajar terus, mau mempraktekkan. Masya Allah. Lalu kita apa saja ini yang kita lakukan hari-hari ini kan? Mengeluh, mencela, kadang kita bertengkar satu sama lain, sesama umat Islam, saling meledek, saling membenci, saling menyindir. Ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Kita jarang terseduh-seduh bersyukur kita diberi nikmat hidayah ini. Serius sekali ya membaca itu. Jadi sering menangis, ya Allah. Betapa kita jarang tenggelam dalam rasa syukur sebagai orang yang diberi hidayah, diberi nikmat iman, diberi nikmat bisa ibadah. Masya Allah. Terus sayang sekali kalau kita sudah didekatkan dengan Quran, kita sibuk baca WA terus ya, segala dibaca, setiap berita dibaca, tapi Quran
belum pernah tamat itu baca terjemahnya ya. Mereka itu tamat itu rata-rata mereka baca Al-Quran tertib dan mereka asyik sekali membaca Al-Quran itu. Dari halaman ke halaman dinikmati, mereka rindu, mereka kadang sampai larut malam tidak tidur karena sibuk dengan membaca Al-Quran. Lah kita juga sibuk baca WA, baca grup ya yang tidak jelas sama sekali dan tidak menyelesaikan masalah, lalu kita ikut berkomentar tanpa sesuatu yang jadi solusi. Rekan-rekan sekalian, jadi ditakdirkan punya waktu untuk sesuatu yang sangat mahal, mensyukuri nikmat hidayah ini. Kita kadang menganggap remeh, padahal mudah bagi Allah mencabut hidayah ini. Juga lihat siapa yang dicabut gitu hidayahnya, yang asalnya senang dengan Islam kemudian dicabut keislamannya. Aduh, na'udzubillah. That's all, ladies and gentlemen. Segitu aja gitu. Ternyata benar kata orang-orang kalau sudah kena COVID itu suka jadi lemes. Ya, memang begitulah mungkin episodenya ya. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Karena sekarang sebaiknya kawan-kawan jangan pada keluar lah kalau tidak darurat. Tingkat hunian rumah sakit, dengar sudah antriannya luar biasa. Salah satu yang menyebabkan segera keluar dari rumah sakit juga adalah sebetulnya masih dianjurkan di sana sampai hari Sabtu atau Senin, ya. Tapi ingat banyak yang antri di luar. Dan saya jadi tidak enak ada di dalam kalau di luar antri hanya menunggu pemulihan aja. Jadi tetap minta izin pulang aja supaya kamarnya bisa digunakan oleh yang lebih memerlukan. Mendengar bagaimana antrian di ICU itu susah, ada 17 kemarin yang mau masuk ICU dan sudah tidak bisa. Ini menderita sekali karena harus pakai memerlukan alat-alat. Jadi saran kepada teman-teman, seriuslah sekarang tinggal di rumah saja. Kalau tidak darurat amat jangan keluar. Jangan terlalu banyak alasan untuk pengen keluar. Kalaupun keluar dari rumah betul-betul sing tertib ya. Maskernya jangan masker murah meriah yang asal pasang. Nyata ini kan udah merasakan sekarang seperti apa. Walaupun alhamdulillah ya sakitnya tidak seperti yang lain yang dengar ceritanya berat. Tapi dengar dari perawat bagaimana penderitaan yang sakit-sakit itu, aduh, nauzubillah ya. Ya seminggu saja di sana kemarin, alhamdulillah tidak pakai oksigen, pertolongan Allah lah ya. Tidak pakai perlengkapan yang berat, hanya yang paling beratnya paling suntik perut saja, yang pencair, pengencer darah, yaitu aja. Selebihnya alhamdulillah dimudahkan, dilapangkan. Penciuman juga sudah mulai kembali nih. Harus cium apa ya? Perasaan sudah mulai ada penciuman. Alhamdulillah seminggu tidak mencium, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Betapa mahalnya penciuman itu. Kemudian rasa juga alhamdulillah sudah ada. Jadi rekan-rekan sekalian, manfaatkan waktu senggang ini untuk banyak belajar, terutama tentang kepada Allah ya. Syukuri bahwa Allah menciptakan wabah ini adalah untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah.
semakin yakin, semakin berlindung. Jangan buang-buang waktu, sayang sekali. Lihat orang-orang yang belum dapat hidayah tuh berpacu menangisi waktu karena mengapa saya tidak dari dulu melihat indahnya Islam. Ada waktu luang di rumah, coba dibuka apa yang bisa nambah yakin ke Allah ya. Kemudian waktunya juga pakai banyak zikir. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi makin kita banyak menyebut Allah, mengingat Allah, Allah kan tahu tuh ya pikiran kita kepadanya, mulut kita menyebut namanya, hati kita juga, Allah tahu persis apa yang kita lakukan, dan itu akan kembali kepada kita semuanya. Nanti pikiran kita akan, hati kita akan ditenangkan oleh Allah. Tuh tenang, tenang tuh mahal hadirin. Kemudian pikiran kita jadi jernih. Nanti Allah menggerakkan apa saja yang kira-kira manfaat untuk kita, karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Ya seperti kemarin waktu mau selesai dari rumah sakit, bingung juga ini. Wah, saya mau pulang gimana, naik apa, gimana caranya. Tapi ya alhamdulillah Allah menggerakkan seorang hamba Allah, tiba-tiba menawarkan ya. Tidak ada yang menawarkan kecuali Allah yang menggerakkan ya. Wah, kalau enggak bingung juga pulangnya naik apa, sama siapa, terus gimana bawa barang-barang. Karena ya nasib jadi seorang alumni COVID kan jadi horor ya. Orang ketemu saya horor. Aduh. Masya Allah. Ya anak aja lihat dideketin dikit, kabur ya. Hanya bisa di balik jendela aja jarak jauh. Lihat kita nggak pakai masker aja udah pada tegang, jadi kayak zombie lah. Tapi ya memang episodenya begitu, nggak apa-apa. Semuanya sekarang terisolasi ya, kurang lebih sampai hari Senin di swab. Kalau toh sudah negatif, maka seminggu lagi harus tetap karantina begini. Ya, tidak ada yang harus dikeluhkan, dijalanin saja, mengalir saja. Adik juga masih di rumah sakit, gimana sih? Ya udah nggak usah dipikirkan lah, dizikirin weh. Semuanya ada waktunya, semuanya ada saatnya. Itulah kita ngomong ngalir ngidul sedikit ya. Terima kasih kawan-kawan atas doanya ya. Masya Allah. Udah segitu aja gitu. Tante Rup, gimana Rup? Siap. Mangga, gimana saja? Saya kelihatannya gimana sih, lemes ya Han? Iya. Emang jadi lemes ini. Kemarin belajar nyuci. Waduh, lulus. Ya memang ternyata begini episodenya ya, kalau dimakan virus tuh. Katanya teman-teman juga sholat juga jadi terengah-engah, padahal alhamdulillah waktu kemarin rasanya segar, tetapi sesudah cabut infus dan sebagainya kerasa penurunan tenaga ya, mungkin pemulihan. Tidak boleh terlalu capek dulu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sudah sembuh, Masya Allah. Kawan-kawan kalian, alhamdulillah, mudah-mudahan hikmah dari semua yang terjadi ini bisa membuat teman-teman lebih serius, jaga diri baik-baik. Oh itu Oges. Udah nikah belum Teh Neni Oges? Hari Minggu.
Hari Minggu. Ya, Oh iya, Teh Neni ini udah berapa lama bantuin Oges, guys? Ini Oges nih saudara saya yang lagi berbaring. eh, hampir 29 tahun lah bantu 29 tahun bantuin Oges. Sekarang udah mau nikah ya? ya. Alhamdulillah. Gimana? Atau nanti gimana? Nggak dekat Oges lagi? Alhamdulillah kebetulan ini masih satu rumah, ntar calon suami kita masih bantu untuk aktivitas, tapi mungkin nanti agak dikurangi aktivitasnya. Oh, alhamdulillah. Teh Neni badannya kuat sehingga ngangkat Oges kuat ya. Kalau dia istri bisa ngangkat Oges enggak? Belum belum. Dia jadi masih dibantu Teh Neni ya. Ya, kalau untuk kursi roda kita suruh. Itu Allah Maha Adil ya guys ya. Oges bisa bergerak, istri Oges dia nggak kuat, didatangkan Teh Neni yang kuat ya nggak? Iya, alhamdulillah. Semoga juga kalau COVID ini ingat kalau Oges kejadian terserang gitu, sama otot juga kena gitu, sampai itu memvonis beberapa hari lagi bisa hidup. Saya tampil. Putus guys, putus. Apa? Oh. Ya, halo. Ya, halo, ya. Ya, kalau COVID ini mengingatkan Oges lu saat terserang DBS. Ya. Oh, gimana dulu Oges terserang DBS juga lemes gitu ya guys ya? Jadi otot pernapasan juga kena sampai di ventilator gitu kan. Iya, ada dokter juga pernah memvonis beberapa hari lagi usia kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat gitu. Oh. Iya. Seperti itu, dan sekarang pun masih sering terasa lemas. Otot pernapasan 30% paling tidak lagi seperti napas umumnya karena otot pernapasannya udah terserang gitu. Jadi sering sesak gitu. Oh gitu ya. Ya. Aduh, Oges mah pahala wungkul lah bertahun-tahun Oges mah berbaring kayak gini. Saya baru beberapa hari terus rada kesel ya teh. Ya, aduh. Jadi apa namanya karantina atau harus jauh dari kerumunan. Kalau kayak Oges atau disabilitas berat yang lainnya, mungkin itu sudah hal yang biasa karena hampir setiap hari menghabiskan waktunya di rumah gitu, tidak di luar rumah. Guys mah tiap waktu di rumah ya, atau jadi putih kulitnya mulus guys ya. Kalau kulit tetap aja Oh gitu ya, ya udah tuh tetap kalah ke mau guys ya. Oke, Ndud, saya nyapa sobat saya dulu, Ndud. Makasih ya guys.